Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salah satu tema yang paling banyak dibicarakan dalam Al-Quran adalah tema tentang harta. Di dalam fikih ada namanya kitabul amwal, atau kitabul amwal itu meliputi babuz zakah, babus sedekah, babul waris, al-miras, babul wasiyah, babul hibah, babul waqaf wa anwa'u. Tema tentang harta bahkan ada di dalam lembar kedua Al-Quran. Di halaman kedua Al-Quran itu sudah bicara tentang harta. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, terus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun itu artinya tentang infak. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib mau mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya. Menginfakkan sebagian harta itu adalah bab tentang harta. Ini bicara infak, bicara memberi, bicara wakaf. Infak itu banyak turunannya. Infak itu bisa berupa zakat. Zakat itu bagian dari infak. Sedekah itu bagian dari infak. Wasiat itu bagian dari infak. Hibah bagian dari infak. Bahkan waris itu infak. Itu menginfakkan hartanya kepada ahli waris. Apalagi wakaf. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang tadi saya baca, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, terus fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Infakkanlah, berikanlah sebagian harta yang sudah diberikan Allah kepadamu sebelum datang kematian. Kalau sudah kematian datang, nanti kalian akan menyesal kalau nggak berinfak. Kalian akan meminta kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisa nggak ditunda sebentar saja kematianku ini, ajalku ini. Emang mau ngapain? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Hanya untuk sedekah. Hadis yang paling populer tentang apa? Tentang harta. Hadis yang paling masyhur itu hadis tentang harta. Idza matal insan in qata amaluhu illa min salasah. Orang kalau mati semua terputus. Kecuali 3. 3 itu yang disebut pertama kali apa? Shadaqatin jariyah. Harta. 3 yang akan menemani kita detik kematian kita sampai yaumul qiyamah itu yang pertama kali disebut shadaqatin jariyah.
Baru setelah itu ilmun yantafa'u bihi, baru setelah itu waladun sholihun yad'u lahu. Tapi yang pertama kali disebut adalah sedekatin jariyah. Syuf, tema tentang harta luar biasa. Apa yang dimaksud idza matal insan in qata amalu ila min thalath? Apa yang dimaksud dengan apabila manusia mati terputuslah semua perbuatannya? Maksudnya kalau kalian sudah mati nggak bisa lagi sholat. Sekarang kita bisa sholat, tapi idza matal insan nggak bisa sholat lagi. Kalian masih bisa puasa, tapi idza matal insan kita nggak bisa lagi berpuasa. Kalian masih bisa apa? Birrul walidain. Naam. Tapi idza matal insan al-mayyit la yastati an yabir. In qata'a amaluhu jami'an illa thalatha. Tapi kalau kamu sedekah, apapun bentuknya sedekah, maka idza matal insan in qata'a amaluhu, na'am, sedekahnya enggak berhenti. Uang yang sudah kamu sedekahkan, uang yang sudah kamu wakafkan, jadi masjid, jadi lantai, jadi lampu, jadi apa lagi, beasiswa, jadi apa lagi, tidak akan pernah berhenti mengalirkan pahalanya kepada dia ketika di alam barzah sampai yaumul qiyamah. Semuanya terputus kecuali sedekah jariyah. Makanya tadi orang yang enggak sedekah ketika hidupnya, orang yang enggak gemar berinfak ketika hidupnya, orang yang enggak menabung dengan wakaf ketika hidupnya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Banyak orang nanti menyesal, minta kepada Allah pada saat sakaratul maut, dia tawar-menawar dengan Allah, ya Allah, kamu nggak tahu, ini alam sendiri. Ruh-ruh itu menjelang kematiannya, dia memohon kepada Allah, ya Allah, jangan sekarang, beri waktulah, tundalah. Mau ngapain? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Sedekah dengan hartanya. Karena dia tahu idza matal insan in qata amaluhu ila min thalatha min shadaqatin jariyah. Paham? Harta yang kita makan habis. Kita punya harta, dimakan habis, jadi kotoran. Harta yang kita pakai binasa. Kamu punya harta, beli pakaian, beli mobil, beli celana, beli jubah, habis. Ketika kamu meninggal, kamu nggak bisa bawa pakaian ini. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai habis. Tapi yang sesungguhnya harta kita, bukan yang kita miliki. Yang sesungguhnya harta kita adalah yang kita infakkan. Saya punya uang 1 miliar, misalnya. Itu baru saya miliki. Tapi apakah ini akan menjadi harta saya sampai hari kiamat? Belum tentu. 1 miliar ini kalau nggak saya apa-apakan, hanya saya pakai di dunia habis. Kalau saya mati, hartanya berpindah kepada ahli waris. Bisa hilang, atau dicuri orang, atau binasa harta itu. Tapi dari 1 miliar ini, 500 juta saya wakafkan, 500 juta saya infakkan, 500 juta saya sedekahkan, saya zakatkan. 500 juta ini harta yang sesungguhnya saya punya. Yang ini belum saya punya sisanya. Inilah yang harta saya. Kenapa? Karena dia menjadi milik saya ila yaumil qiyamah. Detik saya di alam barzah, saya meninggal, harta ini menemani saya. Menolong saya ketika menjawab pertanyaan malaikat, menerangi kubur, meluaskan kubur, melapangkan kubur, di hari akhirat menolong saya harta yang sudah saya infakkan ini.
yang belum saya infakkan tidak bisa menolong apa-apa. Mafhum? Maka usikum wa iyaya, saya mendidik kalian menjadi anak-anak yang ahli sedekah. Jangan ragu sedekah. Berapapun. Ya, sedekah itu bisa kepada teman. Sedekah bisa kepada masyarakat. Sedekah bisa kepada pesantren. Sedekah bisa apa saja. Oh, itu ada bangun MCK, ikut meskipun 5.000, 10.000, 20.000. Wah, itu ada beli karpet masjid, ikut. Wah, itu bayar listrik di masjid, ikut. Ada namanya sahabat Tarim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sahabat Rasul. Tarim Ad-Dari adalah sahabat Rasul yang pertama kali menaruh lampu di masjid. Jadi Masjid Nabawi itu dulu gelap kalau malam. Lama-lama banyak orang yang itikaf, qiyamul lail. Tamim Ad-Dari inisiatif. Gimana kalau saya pasang lampu? Lampunya masih pakai lampu obor. Bukan lampu begini. Diberi lampu minyak itu. Kayu pakai minyak dikasih api. Akhirnya malam hari Masjid Nabawi terang. Banyak orang datang ke situ, i'tikaf, qiyamul lail, baca Quran, tadarus, ya, belajar. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, itu ada orang, tidak tahu siapa, sekarang Masjid Nabawi kalau malam hari terang benderang. Ada yang tahu, ya Rasul, aku tahu yang ngasih. Yang ngasih namanya Tamim Ad-Dari. Dipanggillah Tamim Ad-Dari, wahai Tamim, apakah benar engkau yang memberi lampu, menaruh lampu-lampu itu di masjid? Ya. Apa kata Rasul? Ya Tamim, karena engkau telah menerangi masjid kami, maka saya doakan Allah menerangimu di hari kiamat. Masya Allah. Lampu ini, ya, dengan lampu ini kalian bisa baca Quran. 1 huruf 10 pahala. Kalau ada 10 orang baca 1 huruf 100 pahala. Kalau ada 1.000 orang baca 1 huruf berapa? 10.000 pahala. Padahal 1 orang bacanya bukan 1 huruf. Al-Fatihah berapa huruf? Berarti pahala semua orang yang membaca Al-Quran di sini pahalanya mengalir kepada yang bayarkan listriknya. Mikrofon ini. Dengan mikrofon ini saya berbicara didengar oleh semua yang ada di penjuru masjid ini. Berarti setiap saya mengutip Al-Quran, setiap saya mengutip hadis, setiap saya berceramah dan didengarkan mendapat manfaat kepada semua orang ini, orang yang wakaf mikrofon ini pahalanya akan terus mengalir. Padahal mikrofon ini buat azan 5 kali sehari. Padahal mikrofonnya buat sholawat. Padahal mikrofonnya buat imam sholat. Padahal mikrofonnya buat ngaji. Berapa pahala yang mengalir kepada orang yang telah wakaf mikrofon ini? Mafhum? Apalagi speakernya, kamera. Dengan adanya kamera ini, maka ceramah saya bisa ditonton oleh orang yang tidak hadir hari ini. Tahun depan masih bisa nonton lagi. Masih bisa nonton lagi. Disebarkan ke banyak orang. Berarti yang wakaf kamera ini, dia mendapatkan pahala ceramah saya, pahala orang yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan hidayah dengan wasilah ceramah yang didengarkan lewat YouTube, yang direkam dengan kamera ini. Itulah sedekah jariah. Terus mengalir.
Ada MCK lagi dibangun, ikut 10.000, enggak tahu jadinya apa 10.000. Mungkin 10.000 itu jadi setengah keran, mungkin 10.000 itu jadi semen beberapa adukan. Tapi kalian tahu, semen itu bisa jadi berfungsi untuk bak kamar mandinya, sehingga bak itu ada airnya terus. Berapa orang mandi dari situ, berapa orang bersuci dari situ, berapa orang mandi sunnah dari situ, berapa orang wudhu dari situ. Mafhum? Ya, sedekah, infak, wakaf dengan segala turunannya. Usikum wa iyaya, jangan abaikan ini. Terus kalian jalankan, kasih tahu orang tuamu, berbanyak sedekah semampunya, wakaf. Kalau ada hal-hal kebaikan, proyek-proyek kebaikan, ikut. Dan yang paling penting, sedekahmu dapat menolak bala. Insya Allah sedekah kita itu dapat menolak bala. Ada bahaya yang mestinya akan datang ke kita, Allah singkirkan karena sedekah kita. Atau bisa jadi bahayanya sebetulnya lebih besar, tapi karena sedekah kita oleh Allah diperingan bahayanya itu. Itulah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Maka berbanyak sedekah. Sedekah dibahas dalam Al-Quran, dibahas dalam hadis. Hadis yang paling masyhur, idza matal insan, pertama bicara soal sedekah. Sedekah itu adalah harta yang kita telah berikan untuk kepentingan umum, dan itulah yang akan menemani kita di alam barzah dan ila yaumil qiyamah yang tidak ada putus-putusnya. Maka perbanyak sedekah dimanapun dan kapanpun. Ya, anak-anakku, saya baru kembali dari Mesir kemarin semalam, kemudian di sana selama 4 hari mewisuda 1.900 mahasiswa internasional dari 40 negara. Sebetulnya yang wisuda ada 6.000, tetapi tempatnya tidak cukup di Al-Azhar sehingga hanya bisa menampung 1.900 dari 40 negara. Dari 1.900 itu kira-kira 700-nya dari Indonesia. Dari 700 itu 66-nya adalah yang kita beri beasiswa. Dari ASFA, dari saya, Pak Anizar, Pak Syafruddin, Pak Komjen Syafruddin dan teman-temannya dari ASFA Foundation memberikan beasiswa. Alhamdulillah ada 66 orang yang lulus. Dari 66 itu 3-nya 10 besar. Dari 3 itu 1 adalah nilai tertinggi dari seluruh negara. Itu namanya sedekah jariyah. Anak-anak yang kita kasih beasiswa itu kelak akan menjadi ulama besar, atau pemimpin besar, atau dia menjadi tokoh yang perannya luar biasa. Berarti pahalanya dapat 3-tiganya. Pahala sedekah jariyahnya dapat, pahala kita ilmun yuntafa'u bihi, karena dia itu selesai dari Al-Azhar, dia akan mengamalkan ilmunya di semua bidang, berarti saya dapat ilmun yuntafa'u bihi. Waladun sholihun yad'ulahu, nggak mungkin dia nggak mendoakan kita. Pasti mereka akan mendoakan kita. Dapat 3-tiganya. Ada 1.500 lagi yang akan pulang tahun ini, dan kita akan memberi beasiswa lagi, tambah lagi, ya. Tapi beasiswanya harus diuji. Di siapa yang bagus masuk, nilainya nggak bagus ya nggak bisa. Kita memberi beasiswa kepada kurang lebih 500 mahasiswa di Al-Azhar. Ada lagi yang di Spanyol, ada lagi yang di Inggris, ada lagi yang di Yordan, ada lagi yang di Malaysia, ada lagi yang di mana-mana. Di 93 perguruan tinggi dalam negeri dan 22 perguruan tinggi luar negeri. Jumlah beasiswanya tahu? Semuanya 1.700 orang.
Itu dari teman-teman kita kumpulkan, sedekah, 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 sedekah. Anak-anak yang berprestasi, yang bagus-bagus, yang nilainya bagus-bagus, kita kasih beasiswa. Karena mereka ini insya Allah akan menjadi tokoh, ulama, dan panutan umat. Pemimpin bangsa. Kita akan dapat sedekah jariyah, kita akan dapat ilmu yuntafa'u bihi, dan yang terakhir apa? Waladun sholihun yad'u lahu. Ini saya ceramah seperti ini, pahalanya mengalir kepada orang yang dulu memberi saya beasiswa. Saya sekolah di Al-Azhar, beasiswa. S2, beasiswa. S3, beasiswa. Berarti, setiap saya berceramah ini, pahalanya mengalir kepada mereka. Udah nggak bisa dihitung lagi. Berapa orang yang memberi saya beasiswa dulu. Kumpulan dari sekian banyak orang. Saya ngimami sholat, dia dapat pahalanya. Saya berdoa, Allahumma ghafir. Allahumma ghafir lana wali walidina. Itu bukan cuma orang tua kandung saya. Wali walidina itu ya mertua saya, ya orang tua kandung saya, ya guru-guru saya, ya orang-orang yang telah berbuat baik pada saya sehingga saya jadi seperti ini. Allahumma ghafir lana wali walidina. Warhamhum kama rabbauna shighara. Ya. Apalagi kemudian ini saya ceramah, memimpin pondok, semua pahalanya mengalir kepada mereka semua. Tidak hilang. Sedekah kita enggak hilang. Wakaf kita enggak hilang. Zakat kita tidak hilang. Maka perbanyak sedekah. Dan kalian sedekah itu. Tuh, di cashless ada zakat, wakaf. Sedekah. 1.000, seminggu 10.000, seminggu 5.000. Ya kalau nggak bisa ya minimal seminggu 3.000. Sedekah, zakat, wakaf, zakat, wakaf. Udah zakat 2.000, wakaf 3.000, zakat 2.000, wakaf 3.000 terus. Infak 2.000, wakaf 3.000 terus. Duitnya dipakai untuk beasiswa, duitnya dipakai untuk bangunan, untuk macam-macam. Untuk beli ini, beli itu, macam-macam. Mahum. Ya. Ini pesan saya. Jangan tinggalkan sedekah. Sampaikan kepada orang tuamu, istiqomahlah dalam bersedekah. Di rumah, kepada siapa saja sedekah itu. Kemudian saudara-saudaramu, keluargamu semua, tolong pesankan agar memperbanyak sedekah. Karena di antara fadilahnya tadfa'ul bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.